Dialog iman pada malam hari ini tidak bermaksud untuk mengajar Anda bertengkar dengan tetangga. Ya. Silakan. Terima kasih, Pastor Roni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dialog iman pada malam hari ini tidak bermaksud untuk mengajar Anda bertengkar dengan tetangga. Ya. Tidak maksudnya mengajar umat Katolik berdebat dengan tetangga yang bukan Katolik. Bukan. Tujuannya sederhana. Memberi pendasaran kepada Anda yang mungkin kalau ditanya oleh orang lain dari gereja lain mengenai ajaran Katolik, lalu Anda tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jadi tujuannya sangat positif, tidak untuk bertengkar, tetapi hanya untuk memberi bekal kepada Anda. Mengapa demikian? Karena ketika belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, saya menulis untuk pertama kali buku Mempertanggungjawabkan Iman Katolik. Banyak sekali beredar buku-buku yang menyerang ajaran Katolik, yang mempersoalkan ajaran Katolik. Lalu umat tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dan lebih menyedihkan lagi, karena tidak tahu, ada yang mengatakan, aduh, selama ini saya ditipu oleh gereja Katolik. Selama ini saya ini sesat. Selama ini ajaran gereja Katolik yang bertentangan dengan Alkitab saya terima. Lalu mereka pindah. Itu yang membuat saya waktu itu terdorong di tengah kesibukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang pindah ke gereja lain, saya sedih. Saya ingin umat Katolik bertahan dalam imannya. Tetapi kalau memang mau pindah karena tidak kerasan dalam gereja Katolik, ya silakan. Tetapi sebelum pindah, yang menyedihkan saya adalah kalau mereka belum tahu ajaran Katolik, sudah pindah. Belajar dulu, pelajari dengan baik dulu iman Katolik, dan ternyata tidak cocok. Oke, selamat jalan. Semoga menemukan yang lebih cocok di gereja lain. Nah, inilah semangat yang ingin saya pakai pada kesempatan ini. Sekarang saya mau memberi cerita singkat karena waktunya cukup banyak ya. Jadi kalau menurut acara sebenarnya acara saya 7:30 sampai 9:30 atau jam 10. Wah, ini untuk orang Bali biasa jam 10 ya. Enggak apa-apa, di Malang masih jam 9 kok kalau jam 10. Cerita sederhana untuk menerangkan mengapa saya terdorong untuk mengadakan acara-acara seperti ini meskipun saya bukannya kekurangan pekerjaan. Terlalu banyak yang belum saya selesaikan. Tapi saya terdorong untuk mengikuti perkembangan umat dan hadir dalam kesempatan seperti ini. Satu hari, lama sebelum saya menjadi uskup, mungkin 10 tahun yang lalu, saya mendapat tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba saya diberitahu oleh pembantu, Romo, ada 2 ibu mau ketemu. Saya bilang, aduh, saya mengajar jam 8, sekarang sudah 7:30, bagaimana? Tapi katanya mendesak. Oh kalau begitu, oke, saya datang. Ternyata 2 ibu ini
diutus oleh mamanya, karena mamanya Katolik yang tangguh, tapi anaknya sudah ikut ke gereja lain, ikut ibadat gereja lain, dan pelan-pelan mengatakan kepada mamanya, saya mau pindah gereja. Wah, mamanya sedih dan minta supaya saya mencoba untuk mencegah. Nah, ibu ini datang dengan membawa notes. Lalu dia mengatakan, saya disuruh mama mencari Romo dan diskusi dengan Romo karena saya mau pindah. Saya bilang, kenapa mau pindah? Ya karena ajaran Katolik sesat. Oh ya? Ya oke. Tapi saya minta maaf, saya jam 8 mengajar, dari sini butuh 10 menit, saya beri 20 menit saja, saya bilang. Lalu dia mulai. Yang pertama, bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah memberikan berkat kepada manusia, beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Kenapa Romo, pastor, suster Katolik tidak menikah? Ini bertentangan dengan Alkitab. Saya bilang, masa? Ayatnya kan ada, kata dia. Oke, ayatnya itu ada. Terus saya bilang, buka Injil Matius pasal 19. Yesus mengatakan pada pasal itu, ada orang yang tidak kawin demi kerajaan sorga. Dia terkejut. Loh, ada ayat itu? Ada. Alkitab mereka dengan Alkitab Katolik sama. Injilnya sama. Karena kita membeli Alkitab dari orang Protestan. Titik komanya sama karena kita belinya dari mereka. Ada ayat itu. Dia terkejut. Loh, kok tidak diberitahukan? Nah, itu masalahnya. Salah satu sebab adalah yang namanya heretik itu mengambil hanya sebagian, lupa yang lain. Saya katakan, Yesus sendiri hampir pasti tidak punya istri. Yesus sendiri tidak kawin. Apakah Yesus melanggar perintah Allah? Paulus sendiri mengatakan yang lain kawin. Yang lain punya hak untuk kawin, tapi Paulus tidak. Apakah Paulus melawan hukum Tuhan? Jawabannya adalah normal Tuhan menghendaki manusia menikah, melahirkan anak supaya umat manusia berkembang terus. Tuhan yang sama, pencipta yang sama bisa membuat perkecualian. Ada orang yang tidak kawin demi kerajaan surga. Ibu itu terkejut. Oh, kalau gitu tidak salah gereja Katolik. Yang kedua, mulai dengan sakramen pengakuan. Imam itu seorang manusia. Padahal yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Mengapa dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan? Bukankah hanya Allah yang memberikan pengampunan? Oke Bu, Ibu buka Injil Yohanes pasal 20. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Saya ulangi, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Subjeknya siapa dari kata mengampuni? Para rasul. Artinya Tuhan menitipkan kuasa untuk mengampuni dosa kepada gerejanya, kepada para rasul. Kalau tidak, tolong terjemahkan, tolong terangkan mengapa ada ayat ini. Saya bilang ke ibu itu. Mengapa Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus? Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dia tidak bisa jawab. Dan masih ada yang lain ya. Tapi setelah 2-3 dia langsung tutup notesnya. Terima kasih Romo. Lalu dia pulang dan tidak jadi pindah. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering menyakitkan hati saya. Kalau orang tidak mengerti lalu mau pindah. Sekarang kita lihat, apa sih penyebabnya?
Sekarang pendasaran dari pertemuan kita seperti ini. Ya, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 ada firman, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kata pertanggungan jawab itu dalam bahasa Yunaninya apologia. Jadi ada istilah apologetik, ilmu membela iman. Ilmu memberikan jawaban kepada mereka yang menanyakan iman itu. Saya tidak biasa pakai ini, oh ini ya pakai. Tolong ini saya yang mana untuk apa sinarnya? Oh di belakang. Oh iya, saya belum pernah punya alat canggih seperti ini ya. Biasanya di atas, ini sekarang di bawah. Inilah apologia. Lalu dari sini kata apologetik. Paulus juga membela diri dan membela ajarannya, di mana dipakai kata apologia juga. Jadi kita boleh-boleh saja berdasarkan Alkitab membela diri. Kita diserang, kita ditanya, kita membela diri. Orang Katolik, kalau doa kok pakai doa segala kepada Bunda Maria? Jawab. Mengapa ada patung Yesus, patung Maria? Jawab. Karena kita memang diminta untuk memberikan pertanggungan jawab. Sekarang, dari sekian banyak alasan saya mau menekankan, iman itu bukan sesuatu yang harus diterima secara mentah, secara membabi buta, diterima bulat-bulat. Ini bahaya. Ada umat yang sikapnya begini, nggak tahulah, saya nggak ngerti, pokoknya apa kata Romo, apa kata pastor. Nggak boleh. Iman itu nggak boleh diterima begitu saja. Iman itu menuntut dari kita usaha untuk mengerti, usaha untuk menjelaskan. Jangan diterima mentah-mentah. Kalau kita gampang menerima mentah-mentah, akibatnya kalau ditanya nggak ngerti, goncang, lalu pindah. Ya, para saudara yang terkasih, banyak orang mempersoalkan iman Katolik. Nah sekarang kita mau bertanya, mengapa mereka mempersoalkannya? Kalau saya bilang kepada umat saya ya, ini bukan umat saya, ini umatnya Monsignor Sylvester, dia teman saya. Kalau umat saya bilang, sudahlah nggak usah bertengkar, ngurusi imanmu sendiri aja sudah sulit, kenapa ngurusi imannya gereja lain gitu ya. Nggak usah repot-repot, urusi diri sendiri aja sudah sulit, apalagi ngurusin ajaran dari orang lain. Tapi karena kita sering diserang, saya mau memberikan pendasarannya secara singkat. 1, seringkali pertanyaan mereka muncul karena ada perbedaan dalam prinsip ini. Orang Protestan mengatakan sumber atau dasar dari ajaran mereka hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Bahasa kerennya sola scriptura. Tetapi gereja Katolik punya pendapat lain. Kitab suci penting sekali, tapi bukan segala-galanya. Mengapa bukan segala-galanya? Karena pernah ada dalam sejarah gereja, kitab suci tidak ada. Mulai Yesus wafat sampai tahun 60-an tidak ada Injil. Anda tahu kapan Injil ditulis? Setelah Yesus wafat, kapan Injil ditulis? Puluhan tahun setelah Yesus wafat, baru ada Injil pertama. Nah, selama belum ada Injil, apakah tidak ada ajaran?
Apakah firman Allah tidak ada? Ada. Belum ditulis. Nah, itulah yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Firman Allah tidak hanya terdapat dalam kitab suci, tetapi sebelum ditulis, firman Allah dihayati, diimani, diajarkan, dirayakan dalam ibadat. Firman Allah sebelum ada Injil tertulis tetap ada dalam gereja. Belum ada Injil Matius yang mengisahkan perjamuan terakhir Yesus. Belum ada kisah pada malam sebelum dia menderita sengsara, mengambil roti, mengucap syukur, dan belum ada. Tapi apakah itu tidak dilakukan oleh para rasul? Oh tidak, dilakukan tetapi belum ditulis. Maka kita tahu dari sejarah para rasul merayakan Ekaristi dari rumah ke rumah. Jauh sebelum cerita tentang perjamuan terakhir dituliskan. Itulah namanya firman Tuhan yang belum tertulis tetapi diimani, disimpan, dihayati, dirayakan, diajarkan. Itulah namanya tradisi. Maka Gereja Katolik mengatakan kitab suci bukan segala-galanya. Itu perbedaannya. Maka orang Protestan kalau tidak ada ayat dalam Alkitab, berarti tidak benar. Selalu tanya, mana ayatnya? Enggak ada, pasti salah. Mereka, bagi kita, hanya menerima Alkitab tetapi lupa sebelum ada Alkitab sudah ada yang namanya tradisi. Berikutnya, ini sudah saya terangkan, maka tidak perlu. Penyebab kedua, sama-sama punya Alkitab. Kita beli dari orang Protestan Alkitab kita. Tetapi ada bagian yang khusus punya Katolik, namanya Deuterokanonika. Kita beli pada mereka, lalu kita pesan, tolong Deuterokanonika disisipkan. Makanya dalam Alkitab kita aneh. Perjanjian Lama berakhir dengan kitab Maleakhi, lalu ada Deuterokanonika, lalu baru Alkitab Perjanjian Baru. Karena kita pesannya pada mereka. Mengapa ada perbedaan? Nanti boleh ditanyakan, tetapi sementara saya katakan jumlah kitab dalam Alkitab orang Protestan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Alkitab yang kita terima. Kita sebut Deuterokanonika, 7 kitab yang tidak ada dalam Alkitab orang Protestan. Nah, salah satu yang tidak diterima adalah kitab Makabe. Dalam kitab Makabe ada ayat yang sangat jelas mengenai mendoakan orang yang sudah mati. Dikatakan adalah pikiran yang suci mendoakan orang mati. Karena orang Katolik punya kitab Makabe, jangan salahkan kalau orang Katolik mendoakan orang mati. Menghormati jenazah. Tetapi mereka tidak menghormati jenazah. Ini mati ya mati, urusannya dengan Tuhan. Tidak usah didoakan, tidak ada gunanya didoakan. Maka bagi mereka kalau ada orang mati, ibadatnya itu menghibur yang masih hidup. Yang mati ya sudah. Kadang tidak dilihat. Ya, ini bedanya antara Katolik dengan Protestan. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui kitab Makabe sebagai bagian dari Alkitab mereka. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, karena perbedaan tafsiran. Ayatnya sama, persis sama, titik komanya sama, tetapi menafsirkannya beda. Beda tafsiran menimbulkan perbedaan dalam ajaran juga. Contoh, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya berikan contoh yang sangat jelas. Ini Matius pasal 16 ayat 18. Bunyinya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus,
artinya batu karang. Engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Ada kata ini. Gereja Katolik mengatakan yang dimaksud Yesus adalah Petrus. Karena Petrus itu batu karang, nama Petrus itu artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini itu kan pasti menunjuk lagi kepada Petrus. Jadi di atas Petrus, Yesus mendirikan gerejanya. Nah, dari ayat ini Gereja Katolik mengatakan Petrus adalah dasar gereja, dia paus, dan nanti kalau dia meninggal digantikan oleh paus-paus berikutnya. Tapi orang Protestan mengatakan bukan, ini bukan bicara tentang Petrus. Batu karang ini bukan Petrus. Ya terserah. Kita tidak mau ngurusin mereka. Kita hanya mengatakan tafsiran kita mengatakan ini lebih logis Petrus yang dimaksud. Maka ayat yang sama bagi orang Katolik berarti paus, bagi mereka tidak menunjuk pada paus. Terserah, namanya perbedaan tafsiran. Lalu berikutnya, kesalahpahaman. Gereja Katolik mengajarkan yang namanya infalibilitas, ajaran paus yang tidak bisa sesat. Lalu mereka mengatakan, kenapa paus tidak bisa sesat? Padahal ketika awal tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II meminta maaf kepada seluruh dunia atas dosa-dosa gereja Katolik di masa lampau. Meminta maaf kepada umat muslim karena ada perang salib dan seterusnya. Bagi kita itu kebanggaan, betapa rendah hatinya paus kita mau minta maaf. Wah, tapi bagi orang Protestan, kejadian ini dipakai untuk memukul gereja Katolik. Lihat itu, paus minta maaf. Berarti paus bisa salah. Mengapa gereja Katolik mengajarkan paus tidak bisa sesat? Mereka salah paham. Yang dimaksud orang Katolik itu bukan setiap ucapan paus, setiap ajaran paus pasti tidak sesat, bukan. Apa yang tidak bisa sesat? Ajaran paus sebagai pemimpin gereja menyangkut iman dan kesusilaan, menyangkut ajaran iman dan kesusilaan. Dan kalau dia mengajarkannya resmi, biasanya kalau mengajarkan resmi itu sudah mendengarkan seluruh uskup, mendengarkan seluruh gereja, baru dia mengatakan inilah iman gereja Katolik. Bukan setiap ucapan paus kita anggap tidak bisa salah. Mereka orang Protestan salah paham. Padahal Anda tahu sejak ajaran ini diputuskan tahun 1870 sampai hari ini baru satu kali kuasa itu dipakai oleh Paus Pius ke-12 ketika dia mengumumkan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan pada tahun 1954. Inilah yang diimani oleh gereja Katolik. Ajaran ini pasti benar. Bukan setiap ucapan paus. Jadi kalau mereka mengecam, itu karena mereka salah paham. Terakhir, karena mereka salah baca. Ini paling parah. Tidak mengerti, langsung kritik. Padahal yang dikritik itu keliru bacanya. Itu tidak usah saya terangkan. Inilah sebab-sebab yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, alasan mengapa ada serangan, pertanyaan itu masuk kira-kira ke dalam salah satu dari 5 sebab ini. Sekarang waktunya luas ya, masih 7:30. Memang nanti ada acara juga dari BPK untuk menerangkan aplikasi Geni, silahkan sebagai selingan. Sisa waktunya silahkan Anda pakai untuk
bertanya. Saya sungguh berusaha menjawab dengan jujur sesuai dengan iman Katolik. Semoga saya bisa menampung pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi nanti ada moderator yang mengatur lalu lintasnya supaya tidak berebut, tidak bertengkar, dan ada pertanyaan yang tidak relevan tentang politik. Itu di luar konteks. Maaf kalau tidak dijawab, karena pada saat ini pertemuan kita tujuannya sangat jelas. Ajaran Katolik yang tidak Anda pahami, itulah yang akan kita bicarakan. Semoga pengantar ini cukup jelas. Saya serahkan kembali waktu kepada moderator, ya. Karena selama ini saya banyak berdiri dan sebagainya, ya sebenarnya kuat saya 3-4 jam berdiri, tapi lebih baik duduk juga ya, daripada saya mohon maaf ini. Ya, kepada Bapak saya persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Uskup. Saya cukup terkagum apa yang dikatakan Bapak Uskup tadi, di mana waktu itu Bapak Uskup 7:30 mau berangkat, tapi Bapak Uskup masih menerima orang itu yang mau bertanya. Itu suatu kebanggaan saya sebagai orang Katolik. Saya jadi Katolik sudah umur 17 tahun, Bapak Uskup. Saya waktu itu beragama Merapu di Sumba. Kenapa saya jadi Katolik? Karena waktu itu banyak pastor-pastor kami di NTT, baju mereka Alba, jubah. Pakaian jubah mereka itu robek-robek. Jalan kaki mungkin dari sini sampai ke negara. Itulah yang menjadi saya, kenapa saya jadi orang Katolik. Kalau banyak orang Protestan yang tanya saya tidak jawab mereka. Karena kenapa saya tak jawab? Karena saya tidak berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena nggak ada gunanya. Kalau kau mau jadi Katolik, pergilah ke gereja Katolik, kau akan jadi Katolik. Pertanyaan saya kepada Bapak Uskup, bagaimana tanggapan kita sebagai umat Katolik atau secara keseluruhan umat Kristen lain di Indonesia, di mana baru-baru ini ada oknum dari tetangga kita yang menyerang simbol iman kita, salib. Dan ada lagi satu oknum di sana yang menyerang Alkitab kita, bahwa Alkitab kita adalah bohong dan palsu, bukan bohong saja, bukan fiksi saja, tetapi palsu dan bohong. Kalau saya sebagai orang Katolik, saya harus menjawab mereka seperti yang dilakukan Pendeta Esra Soro. Karena kalau kita tidak jawab, semakin banyak umat Kristen yang akan meninggalkan gereja Katolik dan gereja Kristen di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, pertanyaannya sudah jelas. Iya. Kepada Bapak Uskup saya persilahkan untuk. Baik, terima kasih Pak. Sikap gereja Katolik biasanya tenang, tidak agresif. Sebab kalau agresif nanti akan menimbulkan keributan lebih lanjut. Kita hanya bisa membela diri dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang itu tidak benar. Atau kita mengatakan bahwa kita sangat menyesalkan terjadi penghinaan terhadap simbol-simbol. Tapi kita tidak menyerang kembali. Maka Monsinyur Suharyo yang sekarang menjadi kardinal, ketika ada peristiwa terakhir, beliau dengan tenang mengatakan kita tidak menanggapi dengan keras. Kita minta umat Katolik tenang, tetapi dengan tegas juga gereja Katolik selalu tegas. Gereja Katolik dari dulu tegas. Bapak tahu ketika dulu ada pernyataan dari pemerintah Indonesia, satu-satunya prinsip
yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila. Anda tahu satu-satunya gereja yang tidak mau menerima itu? Gereja Katolik. Gereja Katolik mengatakan kami menerima Pancasila, kami pejuang Pancasila, tetapi kami punya prinsip Injil. Tapi kan tidak ribut, cuma tegas, berani mengatakan tidak. Satu-satunya, sampai dikatakan pernah, nanti saya gepuk. Tapi selalu begitu, Katolik lihat nota-nota pastoral yang dibacakan di gereja, berani mengatakan kebenaran, tetapi dengan cara yang saya katakan tadi tidak agresif. Kira-kira begitu Pak ya, membela diri boleh, tapi jangan lalu menimbulkan konflik. Nah gitu ya. Pertanyaan berikut. Selamat malam Romo, selamat malam Pak Uskup. Ya. Nama saya Francisus Adri, Ya. dari Paroki Katedral. Saya berasal dari gereja Pantai Kosta. Dulu? Sebelumnya ya. Oh sebelumnya. Ya. Jadi satu persatu yang Bapak Uskup ceritakan tadi, saya mendapat sentuhan sendiri dari Tuhan. Terima kasih. Misalnya tentang pengakuan dosa, saya benar seperti yang Bapak Uskup katakan. Saya pernah suatu saat mendapatkan satu, ya entah bisikan, entah gimana saya sebut, pokoknya saya bisa menghayati betul. Tapi ada satu hal yang belum benar-benar saya kuasai, Bapak Uskup, yaitu tentang purgatorium. Ya. Bisakah Bapak Uskup jelaskan secara singkat saja? Semoga saya bisa menangkap dan menerimanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Baik Pak, kebetulan saya siapkan aduh sebentar. Ini harus ditutup dulu ya. Tentang api penyucian. Api penyucian merupakan salah satu ajaran yang sulit diterima kalau kita menafsirkan Alkitab secara hurufiah. Api penyucian nama latinnya purgatorium, tempat penyucian. Ya. Lalu dalam lukisan biasanya digambarkan ketika seorang imam mempersembahkan Ekaristi, ada orang-orang tertentu yang punya indera keenam bisa melihat sebenarnya waktu itu begitu banyak jiwa-jiwa menunggu masuk surga, dan berkat doa-doa jiwa-jiwa itu bisa masuk surga. Siapa yang masuk dalam api penyucian? Saya jelaskan secara singkat. Kadang-kadang orang Katolik sendiri tidak mengerti. Mereka mengatakan orang Katolik itu sebelum masuk surga masuk ke api penyucian dulu, baru masuk surga. Tidak. Ajaran Katolik begini, kalau orang meninggal ada 3 kemungkinan. Kalau waktu meninggal dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan tidak punya dosa-dosa berat, dalam keadaan mau berdamai dengan Tuhan, menerima Tuhan, ketika dia mati dia layak masuk surga. Langsung, karena dia suci, tidak ada. Satu masuk surga. Kemungkinan kedua, ketika dia mati, dia menerima Tuhan. Tetapi dia mempunyai dosa-dosa yang sudah diampuni, dosanya diampuni, tetapi jiwanya masih belum disempurnakan. Nah, untuk menyempurnakan jiwanya yang sudah diampuni dosanya, Gereja Katolik yakin ada masa sebelum masuk surga, masa disucikan oleh Tuhan yang namanya purgatorium. Nanti dasarnya saya berikan, tapi ini saya terangkan dulu kemungkinannya. Yang ketiga, ketika dia mati, dia menolak Tuhan. Sampai akhir hidup menolak Tuhan. Tidak mau bertobat.
maka masuk neraka. 1 dari 3 ini. Sekarang yang Bapak sulit terima adalah mengapa sebelum masuk surga ada kesempatan untuk dimurnikan. Ya. Sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Bapak. Kalau ada seorang anak melakukan kejahatan, ya, sifatnya tuh jelek, pemarah, iri hati, jelek sifatnya ya. Suatu hari karena marah dia membanting televisi gitu ya. Nah, dia bersalah atau enggak, Pak? Bersalah atau enggak? Bersalah. Terus dimarahi oleh orang tuanya, terus dia minta maaf. Ya kan? Minta maaf. Bapak atau ibu yang baik mau enggak memaafkan? Mau. Kesalahannya, dosanya, kurang ajarnya, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Sifat jeleknya sembuh enggak? Belum tentu. Jadi orang tua yang baik ketika anaknya nakal, mengampuni, memaafkan anaknya, tapi mengatakan, oke, Papa maafkan. Tapi kamu 1 minggu tidak boleh ini sebagai hukuman. Mengapa dihukum padahal dimaafkan? Sekali lagi tanya, mengapa dihukum padahal sudah dimaafkan? Hukumannya itu untuk memperbaiki sifatnya yang jelek. Bedakan antara kesalahannya sudah dimaafkan dengan sifatnya yang jelek yang harus diperbaiki. Nah, dalam gereja Katolik, orang itu berdosa, itu kurang ajar sama Tuhan. Minta maaf kepada Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dosanya, kesalahannya, kurang ajarnya diampuni. Tapi setelah diampuni, hatinya perlu diapakan? Diperbaiki. Nah, ketika masih hidup di dunia, dalam sakramen pengakuan, orang berdosa, saya marah terus pada istri saya, terus menghujat istri saya, mempersalahkan istri saya. Nah, waktu mengaku dosa, mengakui salahnya, lalu imam mengatakan, oke, Tuhan mengampuni dosamu, tapi minta penitensi yang berguna. Oke, Bapak, kalau mau marah minum air, dan jangan ditelan. Jadi sebelum marah, airnya kan tidak bisa marah. Ya. Itu penitensi, biar bisa menahan marah. Oh, Bapak harus banyak puasa, ini terlalu banyak minum minuman keras, makanya pemarah. Orang pemabuk itu pemarah. Maka Bapak harus, ini bukan tentang Bapak loh ya, ini hanya contoh ya. Bapak tidak boleh minum-minum lagi gitu. Itu namanya penitensi yang berguna untuk memperbaiki jiwanya yang rusak. Itu selama di dunia, Pak. Tapi sekarang seorang yang hidupnya jelek, berdosa terus, ketika mau mati bilang, panggil saya, panggilkan pastor, saya mau bertobat, panggilkan pastor. Pastor datang, dia mengaku dosa, saya berdosa, saya sudah meninggalkan keluarga dan lain-lain, diampuni dosanya. Apakah jiwanya langsung suci lalu masuk surga? Waduh, kalau begitu kasihan suster-suster, pastor-pastor, hidup baik sama saja dengan orang yang ketika mati diampuni dosanya sama-sama masuk surga. Enggak. Ketika dia mengaku dosa, dosanya diampuni, tetapi ketika dia mati, gereja yakin jiwanya belum bersih, belum baik. Maka sebelum masuk surga, Tuhan membersihkan jiwanya. Itulah masa yang namanya api penyucian. Apa itu seperti neraka, makanya disebut api? Tidak. Tidak sama dengan penderitaan orang yang ada di api neraka yang menyiksa. Api penyucian ini disebut api karena sifat api itu menyucikan. Dan orang yang di api penyucian menderitanya bukan karena disiksa. Orang yang di api penyucian menderitanya karena menyesal bahwa sudah berdosa, menyesal belum bisa ketemu Tuhan secara penuh karena masih disiapkan untuk bertemu Tuhan. Masa menunggunya inilah menderita sekali. Maka digambarkan seperti api. Sekarang dasarnya dalam Alkitab apa? Kok ada saat untuk, kalau sudah mati kok ada saat untuk disucikan lagi. Nah inilah Pak saya coba. Dalam 2 Makabe ada cerita orang Yahudi yang mati dalam perang suci
ternyata punya jimat-jimat, lalu mereka bingung. Kalau orang ini mati dalam perang suci, masa tidak masuk surga? Tapi ternyata punya dosa. Di balik jubahnya ada jimat. Jimat adalah dosa bagi orang Israel. Lalu mereka bingung, gimana nih? Masa dia masuk neraka? Oh enggak. Mereka mengumpulkan uang, mempersembahkan korban, minta kepada Tuhan, ampuni mereka yang gugur dalam perang suci, tapi juga punya cacat yang harus diampuni. Lalu mereka mendoakan orang mati. Kalau mendoakan orang mati tidak ada gunanya, mengapa ada dalam kitab Makabe? Bahwa ada doa-doa dan korban untuk mendoakan orang yang mati agar jiwanya dibersihkan, agar dosanya diampuni lebih lanjut, itu tanda bahwa kita boleh mendoakan orang yang sudah mati. Masih bisa ada perubahan setelah orang mati. Nah, perubahan yang terjadi setelah mati itulah yang dalam gereja Katolik dinamakan masa api penyucian, disucikan. Juga Yesus atau Paulus ya, kalau saya tentang Yesus saya mengatakan begini, ini keterangan saya ya. Belum selesai persiapannya, dia sudah mati, dosanya sudah diampuni, tapi belum dijalani hukumannya, jiwanya belum disucikan, maka ketika dia mati, ya sama Tuhan disucikan sebelum masuk surga. Berkat doa para kudus, berkat kurban Yesus, orang itu mengalami proses pemurnian jiwa sebelum boleh masuk surga. Lalu Yesus pernah mengatakan, segala hujat melawan anak manusia bisa diampuni. Tetapi hujat melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni baik di dunia ini maupun di dunia lain. Saya ulangi, dosa itu menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni baik di dunia ini maupun di dunia lain. Berarti ada dosa lain yang bukan menghujat Roh Kudus bisa diampuni atau di dunia ini atau di dunia lain. Nah, pengampunan di dunia lain itulah bagi gereja Katolik, dia belum masuk surga karena belum siap. Mari kita doakan biar prosesnya cepat. Nah, itu dasarnya berdasarkan ayat-ayat yang saya sebut. Nanti kalau belum puas, pinjam buku saya, ada bagian yang menerangkan lebih rinci tentang api penyucian. Tapi dasar yang paling penting Bapak ingat, mengapa dalam Makabe orang yang sudah mati bisa didoakan supaya dosanya diampuni. Itu tanda bahwa di dunia lain setelah orang mati masih bisa dibereskan oleh Tuhan. Itu dasarnya. Oke? Ini agak lama karena ini penting. Banyak orang Katolik juga tidak mengerti ini. Makanya saya terangkan pelan-pelan. Mudah-mudahan Bapak bisa ya oke. Salah satunya dasar bagi Bapak itu paling kuat, ada dosa yang bisa diampuni di dunia ini atau di dunia lain sebagai dasar, oke, pakai itu. Tapi gereja Katolik menerangkannya, mengapa orang masih harus dimurnikan? Itu karena tadi itu, dosanya sudah diampuni, jiwanya yang belum beres. Maka dibersihkan, ya itu. Nambah Pak ya, ajaran gereja itu menambah. Kalau Bapak sudah puas dengan yang itu, ya puji Tuhan, ya sudah, ya ajaran gereja yang lain nggak usah gitu ya. Maka doakan saja orang yang sudah mati, nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada penanya yang ketiga, Ibu Jelantik, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam yang mulia Bapak Uskup. Saya kalau dipanggil sesuai dengan Romo Roni panggil tadi Ibu Jelantik, tapi nama saya Ibu Desa Yoses sebetulnya Romo, tapi tidak apa-apa. Suami saya Pak Jelantik namanya. Saya sebetulnya Katolik itu sudah dari sejak bayi Bapak Uskup. Kemudian suami saya yang Protestan. Bahkan kami sudah menikah 40 tahun.
Sampai sekarang suami saya masih Protestan, jadi apa yang Bapak Uskup tadi sampaikan itu ya dan amin. Saya merasakan, tapi puji Tuhan di antara kami tidak pernah ada pertentangan. Dalam hal artinya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kami berbeda tetapi kami saling mengisi. Ada hal-hal yang positif dari gereja Katolik bisa ditularkan ke gereja Protestan di mana suami saya berjemaat. Itu menjadi sukacita bagi saya. Yang pertanyaan untuk saya pada saat ini, tadi Bapak Uskup menjelaskan tentang ada banyak tradisi di gereja Katolik. Banyak seperti doa novena, salah satunya adalah doa rosario. Yang saya juga mengimani bahwa dengan berdoa rosario, doa-doa harapan kami, harapan saya pribadi juga sudah dijawab Tuhan. Cuman pada saat menjelaskan kepada umat di luar gereja Katolik atau bahkan ada sesama Katolik yang menanyakan, doa rosario itu dengan doa Salam Maria kan ada sekian butir ayat butir Salam Maria, Bapa kami ada 5 dan seterusnya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus diulang dan diulang? Doa Salam Maria 1 kali kalau diimani itu luar biasa kuat kuasanya. Tapi kenapa harus diulang-ulang? Hal itu yang saya susah untuk menjelaskan. Terima kasih Bapak Uskup. Ya, terima kasih. Kalau mengenai doa rosario kok diulang-ulang, ada 50-an, kalau lengkap bahkan kali 5, ada 5 peristiwa. 4 peristiwa ya sekarang ya, 4 peristiwa. Kenapa? Itu sama dengan pertanyaan dari kelompok yang mengatakan mengapa doa itu diulang-ulang. Ya, jadi saya mau terangkan ini dengan saya kali ini agak biasanya tidak ada masalah tapi agak blank ya. Padahal biasanya gampang mencari tiba-tiba tidak ada. Nanti aja. Itu ada malah pada bagian ini saya kira. Maaf, akan saya cari tapi akan saya terangkan sekarang, mudah. Pernah satu hari saya menerima buku kecil yang mengatakan orang Katolik itu berdoanya seperti orang kafir. Mengapa? Karena dikatakan orang Katolik kalau berdoa itu mengulang-ulang doa. Padahal Yesus mengatakan dalam doamu jangan kamu mengulang-ulang. Ya, saya terpaksa buka Alkitab ya. Ibu tahu Yesus pernah mengatakan kalau kamu berdoa jangan seperti orang kafir. Ya, pada Matius pasal 6, sebentar saya tunjukkan. Sebenarnya ada, tapi daripada mencari, menghemat waktu, saya langsung aja tunjukkan itu. Matius pasal 6. Pasal 6 ayat 2. Ya, bagi yang punya silakan dilihat. Kalau tidak punya, saya tunjukkan sekarang di sini teksnya sudah saya buka. Matius pasal 6. Ayat 2. Masih bisa kelihatan ya? Lalu ayat yang dimaksud adalah ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini terjemahan yang kita pakai, Bu. Terjemahan yang sekarang ada dalam Alkitab. Tetapi ada kelompok Protestan yang memakai terjemahan lain, yaitu dengan mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu mengulang doa
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Coba lihat Ibu, bagi mereka yang tahu bahasa Inggris, itu ada orang Protestan yang punyanya 1-2 Alkitab pakai bahasa Inggris, tapi lalu merasa seperti itu yang paling benar. Nah, salah satu terjemahan yang ada, kalau kita punya macam-macam bahasa Inggris, itu but when you pray, use not vain repetition. Jangan mengulang-ulang doa. Nah, buku itu mengatakan orang Katolik berdoanya seperti orang kafir karena Yesus mengatakan jangan berdoa mengulang-ulang doa seperti yang dilakukan orang kafir. Termasuk doa Salam Maria, doa Rosario, diulang-ulang terus. Jadi ini kafir kata mereka. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana jawaban kita? Pertama, kalau Anda menafsir Alkitab, tidak cukup punya 1 Alkitab. Nggak cukup. Anda punya buku bahasa Belanda, mengira bahasa Belanda sudah sempurna, lalu mengutip kok bahasa Indonesianya nggak cocok, mengira yang Belanda yang benar. Salah, belum tentu bahasa Belandanya yang benar. Bahasa Inggrisnya saja banyak, saya punya puluhan di sini. Coba untuk Matius pasal 7 saya hanya tayangkan ya. Ini ada berapa ini kemungkinannya itu. But when you pray, in praying do not babble. When you are praying do not use meaningless repetition. Banyak sekali terjemahannya dan tidak sama. Tidak sama. Masalahnya sekarang terjemahan mana yang lebih tepat? Mengapa bahasa Indonesia yang kita pakai tidak memakai jangan mengulang doamu, tetapi lebih memakai jangan bertele-tele. Pertama, kalau belajar kitab suci tidak cukup punya 1 terjemahan. Punya banyak saja tidak cukup dan yang paling penting tahu bahasa asli. Nah, ini bahasa aslinya batalogesete. Ini loh. Ini yang betul. Batalogesete. Ya, ini terjemahnya macam-macam ini. Ini yang menjadi masalah. Ada yang menerjemahkan mengulang-ulang doa, tetapi yang kebanyakan diterima orang adalah terjemahan yang kita pakai sehari ini. Kamu jangan bertele-tele. Kalau berdoa itu jangan, aduh panjang lebar gitu. Mengapa? Belum selesai, Bu. Katakanlah kepada teman-teman Ibu, terjemahannya ini, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu pakai banyak kata, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ini 1 paket, jangan dipotong. Kalau dipotong lalu kita disalahkan, orang Katolik mengulang doa. Orang Katolik mendoakan rosario, litani. Arti dari larangan Kristus ini harus dilihat dalam konteksnya. Konteksnya adalah mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Seperti yang dipercaya orang kafir. Itu yang tidak boleh. Jadi bukan mengulang-ulangnya yang nggak boleh. Yang dilarang bukan banyaknya kata-kata, bukan. Tadi dikatakan kan cukup 1 Salam Maria, benar. Tapi Yesus juga mengatakan, berdoalah tidak henti-hentinya. Loh, bagaimana? Kalau kita hanya mau Salam Maria 1 kali sudah selesai kan tidak sesuai dengan ajaran Yesus supaya kita berdoa tidak henti-hentinya. Atau kata Santo Paulus juga, berdoalah selalu. Kalau kita mengatakan, Tuhan sembuhkan aku, bisa sembuh. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita hanya doa 1 detik, 2 detik. Enggak. Tuhan menghendaki kita berdoanya itu banyak waktunya. Berdoalah selalu. Berdoalah tiada henti-hentinya. Nah, kalau mengulang-ulang doa tidak salah karena Alkitab penuh dengan pengulangan. Ibu tahu, bilang ke teman, baca Alkitab.
para malaikat nyanyinya tuh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, enggak berhenti-hentinya kudus. Kan mengulang-ulang juga. Iya enggak? Bartimeus, orang buta, berseru-seru, terus berseru-seru, terus berseru-seru. Tuhan kasihanilah aku. Dia tidak berdoa cuma satu kali, Yesus kasihanilah aku. Yesus tidak menoleh, nangis lalu pergi. Enggak. Satu kali tidak didengarkan, diulang lagi sampai para murid jengkel. Mengatakan pada orang itu, diam kamu. Itu artinya dalam kitab suci begitu banyak contoh, referen yang diulang, litani. Mazmur 136, litani juga. Maka menyerang gereja Katolik dengan mengatakan kita kalau doa rosario itu mengulang-ulang, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak benar, tidak benar. Kita harus berdoa terus-menerus, kata Yesus dan kata Paulus. Saya coba satu aja ya, Injil Lukas pasal 18. Mudah-mudahan ini, Yesus menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu artinya tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. Ya. Soal caranya tidak penting, asal tidak mengira doa rosario 5 kali pasti dikabulkan, kalau 1 kali tidak dikabulkan. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Mudah-mudahan cukup jelas Bu ya. Jadi dasarnya pada, saya yakin dasarnya pada tadi Matius itu yang mengatakan kalau doa jangan bertele-tele. Mereka lupa bahwa ada kalimat berikutnya yang tidak dibaca. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Uskup dan ketiga Pak yang mulia. Malam. Ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, langsung saja saya. Apakah Yesus satu-satunya jalan menuju surga? Dan bagaimana dengan orang yang berbuat baik tapi tidak mengenal Yesus? Yang kedua, siapakah saudara-saudara Yesus yang disebutkan dalam Injil Matius, Markus? Apakah Yesus punya saudara kandung? Mohon penjelasan lebih. Berikutnya, saya masuk ke keyakinan orang Katolik. Akhir-akhir ini, banyak saya lihat fenomena-fenomena seperti jenazah yang tidak hancur. Yang baru-baru kemarin itu diperingati Padre Pio. Mau penjelasan lebih bagaimana sebenarnya sih yang terjadi dengan jenazah itu. Yang berikutnya. Pertanyaan 3. Tiga aja. Sudah 3 kan? Ya. Nanti diborong yang lain tidak dapat. Nanti ya kalau ada waktu. Ya. Ya. Bapak Uskup saya persilakan untuk menjawab Jadi, pertanyaan pertama. ada 3 pertanyaan yang berat-berat. Ya. Saya akan terangkan yang pertama. Tetapi untuk itu saya akan tunjukkan 2 hal. Pertama, Injil Yohanes pasal 14. Ya, ayat 6. Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalau mau gampangnya, Yesus mengatakan, "Akulah jalan yang benar, yang tidak melenceng, yang tidak bengkak-bengkok, yang tidak pergi ke tempat yang lain. Akulah jalan yang lurus yang menuju kepada kehidupan. Kalau kamu ikut saya, pasti masuk hidup kekal, pasti masuk surga." Itu maksud Yesus. Itu dia mengatakan, akulah satu-satunya. Kenapa satu-satunya? Karena ada kalimat berikutnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Berarti tidak ada jalan lain. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu bagaimana orang non-Kristen yang baik? Ajaran Katolik mengatakan, nanti saya bisa carikan teksnya dalam Lumen Gentium. Lumen Gentium itu dokumen dari Konsili Vatikan kedua yang mengatakan kira-kira bunyinya, isinya,
Kalau ada orang yang bukan karena salahnya sendiri tidak bisa mengenal Yesus Kristus, tetapi dengan jujur hati nuraninya sungguh tulus mencari Allah yang benar dan mengira Allah yang dia temukan dalam agamanya itu adalah Allah yang benar, dia hidup mencari Allah yang benar itu, dia bisa selamat, masih bisa. Jadi gereja Katolik tidak mengatakan, kamu bukan Katolik, neraka. Kamu bukan Katolik, neraka. Tidak. Orang Katolik pun banyak yang masuk neraka. Yang bukan Katolik, banyak yang masuk surga. Kenapa? Yang bukan Katolik ternyata lebih sesuai dengan kehendak Allah Bapa daripada orang Katolik yang mengaku diri pengikut Yesus. Gereja Katolik mengatakan orang bukan Katolik, orang yang tidak dibaptis, bisa selamat. Loh, kalau begitu bagaimana? Bukankah di sini ada kata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Saya mau mengatakan, saya yakin kalau orang bukan Kristen hidupnya baik, percaya kepada Allah Pencipta, mengira ajaran agamanya itu yang menerangkan dengan benar, mengira agamanya yang mengajarkan jalan yang benar, dan dia hidupnya baik sekali, mencintai Allah dan sesama. Orang baik ini diselamatkan oleh Yesus. Diam-diam Yesus adalah penyelamat orang ini. Tetap keselamatan lewat Yesus. Meskipun orang itu tidak mengenal Yesus, tetap Yesus yang menjadi penyelamatnya. Itu ajaran Katolik resmi ya. Sekali lagi, kalau bukan Katolik atau tidak dibaptis, tidak otomatis pasti masuk neraka, tidak. Pertanyaan berikutnya mengenai jenazah yang tidak jenazah hancur. Orang, ya gereja Katolik mengatakan banyak orang suci, ternyata jenazahnya dipelihara oleh Allah utuh. Mungkin itu salah satu tanda yang mau diberikan Allah kepada manusia. Lihat, jenazahnya puluhan tahun tidak rusak. Tapi juga ada keterangan lain, bahwa dia dimakamkan dalam suasana kering, tidak ada uap air, tidak ada ini itu. Akhirnya jenazahnya utuh karena memang tidak ada hal-hal yang membusukkan badan. Tapi keterangan itu tidak begitu kuat. Saya lebih condong mengatakan Allah memberi kita tanda bahwa orang ini orang suci sampai jenazahnya tidak cepat hancur. Tapi tidak percaya pun nggak apa-apa. Ya, itu bukan masalah dogma badan yang tidak rusak itu. Yang ketiga apa tadi itu? Sudah selesai Bapak Ustaz. Oh iya, siapakah saudara-saudara Yesus menurut Injil Matius dan Lukas? Ini jawabannya agak panjang. Tapi mau saya terangkan, mudah-mudahan ada di sini. Mudah-mudahan. Saudara Yesus itu loh, apakah ada? Begitu seringnya ditanya, sampai ada di persiapan ya kan? Tanda bahwa ini sering dipersoalkan orang. Mengapa gereja Katolik percaya bahwa Maria itu perawan? Padahal dalam Alkitab ada kisah bahwa ada saudara Yesus. Ya, mereka pegangannya ayat ini. Dalam Markus 6 ayat 3 ada kata-kata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, dan saudara dari Yakobus, Yoses, dan Yudas, dan Simon. Jadi anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Nah, ini menurut orang-orang itu adalah anak kandung Maria. Jadi Yesus anak sulung, punya adik Yakobus, punya adik Yoses, punya adik Yudas, punya adik Simon. Siapakah mereka? Anak Maria. Itu menurut mereka. Lah kenapa gereja Katolik percaya Maria tidak punya anak lain, tetap perawan? Kan Yesus punya saudara. Siapa itu? Saya mau
terangkan yang pertama, yang paling gampang dulu. Kata saudara, dalam Alkitab, saudara, adelphos dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Ibrani, itu pengertian yang sangat luas. Paling gampang, maaf, ini untuk orang NTT. Orang NTT, karena saya punya banyak mahasiswa NTT. Ketika saya jadi pemimpin biara, ada yang bertanya, Romo, saya mau hadir dalam wisuda saudara saya. Izin. Lalu saya tanya, saudara yang mana, Frater? Kok belum pernah dengar Frater punya saudara di sini? Lalu diterangkan, dia itu, Romo, kakak dari ipar tetangga, ada satu kampung, ya, satu kampung. Jadi itu saudara, gitu. Saya kira untuk daerah lain sama saja. Kata saudara itu punya arti yang sangat luas. Dan saya buktikan dalam Alkitab, kata saudara dalam bahasa Ibrani bisa berarti paman. Bisa berarti paman. Yakub punya paman namanya Laban. Dan Laban mengatakan, bukankah kita saudara? Jadi saudara itu bisa kandung, bisa sepupu, bisa paman, ini saudara. Kalau untuk orang Ambon, kita basudara, semua orang saudara. Ya enggak? Jadi jangan membaca kata ini bahwa ini saudara Yesus berarti saudara kandung. Satu, itu yang pertama, paling gampang. Ya. Yang kedua, tadi saya katakan kalau menafsirkan ini apa adanya, berarti Yesus tidak tunggal, tetapi dia punya adik-adik. Ini berarti anaknya siapa? Kalau ini saudara kandung, anaknya Maria. Teks kedua yang mereka kemukakan, Matius 1:25. Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, dengan Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Dari dua ayat inilah gereja non-Katolik sering mengatakan ajaran Katolik tentang Maria tetap perawan. Salah. Jawabannya gimana? Sekarang saya jawab. Satu, kata saudara itu arti umum. Yang kedua, saya tanya lagi. Yakobus, Yoses, dan Yudas anak siapa? Anak Maria, kalau menurut mereka. Anak Maria. Oke, sekarang di bawah salib, coba saya tunjukkan. Ini, dalam Injil Markus tadi dikatakan saudara Yesus namanya apa? Yoses, Yudas, Yakobus, ya kan? Orangnya sama enggak ini? Coba ingat lagi, namanya siapa? Yakobus, Yoses. Tadi di pasal sebelumnya, saudara Yesus juga Yoses dan Yakobus. Coba Anda bayangkan, coba dilihat. Apakah mereka saudara kandung? Kalau mereka saudara kandung, ya, coba apakah ini masuk akal? Di situ ada Maria, ibu Yakobus, dan ibu Yoses. Maria di bawah salib disebut Maria, ibu Yakobus, dan ibu Yoses. Seandainya ini Bunda Maria, ya tidak mungkin toh menyebut itu ibunya Yakobus dan Yoses. Kenapa? Kalau itu anak kandung, ya tidak usah menyebut nama lain. Katakan aja bahwa itu ibunya Yesus. Gini, saya tahu ini agak sulit. Kalau saya, ini paling gampang saya memberi contoh dari diri saya. Ya, saya punya kakak kandung, saya nomor 5, kakak saya nomor 4, sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ya, saya punya ibu, lalu ibunya kakak saya siapa? Ibu kakak saya siapa? Ya ibu saya toh, ya toh. Sekarang ada orang yang bercerita datang kepada saya, Romo, gini dulu, nama kakak saya itu Romo Anton, ya. Jadi Romo Anton dengan saya itu kandung, kakak adik, ibu kan satu kan.
Seandainya ada orang mengatakan, Romo, saya tadi ketemu ibunya Romo Anton, apa enggak tersinggung? Kalau Romo Anton saudara kandung saya, dia tidak akan mengatakan saya ketemu ibunya Romo Anton. Tapi saya ketemu ibunya Romo, karena orangnya sama, ibunya sama. Sama dengan ini, kalau itu Yakobus dan Yoses itu Maria, yang dimaksud itu kandung, di bawah salib ada ibunya Yakobus, Yesus pasti tersinggung, itu mama saya juga. Tapi bahwa disebut itu ibunya Yakobus, tanda bahwa Yakobus dan Yoses itu bukan anak kandung Maria. Kira-kira begitu logikanya. Karena kalau tidak, aneh sekali menyebut Yakobus dan Yoses, padahal itu sebenarnya ibunya Yesus juga. Ibu Yesus ada di situ, beres toh. Kalau memang itu saudara kandung Yesus, katakanlah di bawah salib ada Maria, ibu Yesus. Nggak usah nyebut kakak adiknya. Saya akan tersinggung kalau Romo ketemu mamanya Romo Anton. Loh itu mama saya. Bilang saja ketemu mama Romo kan beres. Satu. Yang kedua, ketika Yesus wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Itu ibumu. Lalu sejak itu murid yang dikasihi menerima Maria ke dalam rumahnya. Itu kata Injil Yohanes. Menurut tradisi Yahudi, seandainya Yesus itu punya adik-adik yang namanya Yakobus, Yoses, seandainya ini saudara kandung Yesus, tidak bakal itu terjadi bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada murid. Pasti saudaranya akan marah. Itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Karena Yesus tahu ibunya tidak punya lain-lain, anak kandung, maka ketika wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Karena dia tidak punya anak lain. Dengan kata lain, kepada saudara-saudara kita bukan Katolik, katakan, kata saudara Yesus dalam Injil yang namanya Yakobus, Yoses, Simon, hampir pasti bukan saudara kandung, sepupu kah, famili dekat, pokoknya bukan. Karena kalau enggak repot ini. Tapi kembali ke yang sebelumnya, saya katakan, kalau Maria itu nanti setelah melahirkan Yesus bersetubuh dan punya anak-anak lain, mengapa dia ketika diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan menjadi seorang ibu, dia bingung. Dia mengatakan saya tidak mengenal laki-laki. Dengan kata lain, kalau mau tahu artinya saya enggak menyentuh laki-laki, saya tidak berhubungan dengan laki-laki. Maka dia bingung. Dari kata-kata Maria, Gereja Katolik menyimpulkan sebenarnya Bunda Maria seperti beberapa orang dalam kitab suci punya kaul untuk hidup tanpa menikah. Maka ketika diberitahu kamu jadi ibu, bingung. Seperti seorang suster dikatakan nanti suster punya anak, pasti bingung lah. Saya memang tidak kawin, bagaimana punya anak? Nah, kalau dia punya suami, dia tidak punya keinginan untuk hidup selibat, mengapa harus bingung ketika mendapat berita bahwa dia akan menjadi seorang ibu? Malah seharusnya sebagai orang Yahudi akan bersukacita, akan mendapat anak yang diberkati Tuhan. Bahwa Maria bingung, tanda bagi Gereja Katolik bahwa dia punya kaul tetap perawan. Kira-kira itulah. Nah, sekarang masalahnya, tadi saya tersebutkan, dalam Injil Matius ada kata, Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Ditafsirkan oleh orang-orang non-Katolik bahwa sesudah melahirkan Yesus, pasti bersetubuh. Karena bunyi kalimatnya begitu. Ya enggak? Tidak harus begitu. Kata sampai dalam Alkitab tidak selalu punya arti begitu. Coba saya beri contoh. Yesus akan memerintah sampai musuh-musuhnya diletakkan di bawah tumpuan kakinya. Masa setelah musuh-musuhnya di bawah kakinya, Yesus selalu berhenti jadi raja surga? Kan tidak. Itu hanya untuk menekankan bahwa Yesus menjadi raja selama-lamanya. Jadi kata sampai, saya ulangi, engkau adalah raja
Allah akan menundukkan para musuh ke bawah kaki Yesus. Allah akan mentahtakan Yesus sampai musuh-musuhnya berlutut di kakinya. Itu tidak berarti kalau musuhnya sudah berlutut lalu Yesus tidak jadi raja. Kan tidak. Begitu juga dengan kalimat ini. Akhirnya saya mau katakan, kalimat yang sulit ini sebenarnya dalam bahasa asli bisa diterjemahkan begini. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, tapi Maria tetap melahirkan anak. Bahkan terjemahnya bisa begitu. Ya. Segala perhitungan yang saya sebutkan tadi membuat Gereja Katolik mengatakan, kami punya iman yang bukan ngawur, minimal tidak ngawur. Ya, begitu jawabannya. Waduh, diborong 3 pertanyaan yang berat-berat. Mudah-mudahan yang lain masih kebagian. Oke, terima kasih banyak Yang Mulia. Kita lanjut kepada penanya kedua. Pertanyaannya kalau boleh cukup 1 ya. Selamat malam Monsinyur dan Romo. Saya Johannes dari Paroki Nusa Dua. Kalau pertanyaannya cuma dibatasin 1 ya Romo ya. Oke, saya to the point saja kepada buku yang sedang saya pelajarin dan saya dalamin, yaitu Rahasia Misa Suci. Rahasia Misa Suci. Oh, Misa Suci. Ya. Yang dikarang oleh Catalina Rivas yang mendapat stigmata. Di dalam buku ini, dia mendapat bimbingan dan visioner dari Bunda Maria tentang apa saja yang terjadi selama prosesi misa tersebut. Setelah saya mendalami, seharusnya kita sangat menghormati dan mengimani Ekaristi, Romo. Bagaimana tadi Monsinyur juga menjelaskan tentang jiwa-jiwa di api penyucian ataupun para kudus ikut dalam penghormatan Ekaristi gitu, Romo. Monsinyur, mohon maaf. Saya agak gugup deh. Dalam visionernya dijelaskan bagian per bagian tentang pengakuan, memohon pengampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Bapa, lalu misalnya saya lari ke Ekaristi di mana Tuhan Yesus hadir, yang benar-benar hadir, di mana diiringi oleh juga Bunda Maria dan para malaikat segala macam. Kenapa gereja kurang mensosialisasikan hal ini kepada umatnya? Itu saja Monsinyur, terima kasih. Iya, terima kasih. Mengenai penampakan yang dialami oleh orang-orang tertentu, gereja tidak melarang sejauh tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan iman. Tetapi gereja lebih suka tidak mengajarkan berdasarkan hal-hal seperti itu yang dialami oleh orang ini, orang itu. Itu namanya wahyu pribadi. Wahyu pribadi. Sama halnya dengan api penyucian, ada yang terkenal namanya Maria Sima. Maria Sima itu orang Australia, kalau tidak salah, Austria. Yang melihat bahwa ketika Misa Kudus dirayakan, banyak jiwa-jiwa itu sangat mengharapkan doa supaya bisa cepat prosesnya. Dan dia melihat itu, ada bukunya. Kenapa gereja tidak, gembar-gembar mengenai ini? Jawabannya sama, ini namanya wahyu pribadi. Selama tidak bertentangan, dibiarkan. Tapi kalau dijadikan sebagai dasar ajaran, buat apa? Karena ada ajaran yang lebih pasti dari kitab suci, yang nilainya tidak kalah dengan yang dikatakan oleh orang itu. Nah, Bapak benar kritiknya. Mengapa gereja tidak menjelaskan Ekaristi sebagai sesuatu yang luar biasa indahnya? Itu yang menjadi kekurangan. Tiap kata, tiap perbuatan bisa diterangkan dengan indah. Untuk itu saya bisa sebut satu buku, Scott Hahn. Scott Hahn itu dulu seorang evangelis. Scott Hahn itu dulu bencinya dengan gereja Katolik itu setengah mati.
lahir sebagai musuh gereja Katolik. Ketika neneknya mati, ada doa rosario di depan jenazah, dia masih kecil sudah mengatakan, "Ya Allah, bagaimana mungkin orang-orang kafir ini mendoakan nenek saya?" Macam gitulah. Ketika dia jadi profesor kitab suci, ketika dia mempelajari kitab Wahyu, dia tidak mengerti banyak hal dalam kitab Wahyu. Dia cari penjelasan, tidak ketemu. Mengapa dalam kitab Wahyu ada para kudus, ada dupa, ada ini itu. Kok tidak mengerti dia? Lalu dia ketemu seorang profesor yang mengatakan, kamu kalau mau tahu, cobalah pergi ke gereja Katolik, ikuti perayaan Ekaristi. Wah, dia sebagai pendeta, profesor kitab suci, disuruh pergi ke gereja Katolik. Malunya kayak apa? Untung di Amerika banyak kapel-kapel yang tersembunyi. Maka dia diam-diam katanya menyelinap masuk. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Lalu ketika belum romonya, ketika dia lihat orang Katolik masuk, begitu tenang, berlutut, berdiri lagi, duduk di bangku atau berlutut, mempersiapkan diri untuk misa dengan tenang, dia mulai terkesan. Inikah orang-orang kafir yang dikatakan oleh gereja saya? Begitu sopan, begitu hikmat masuk gereja. Lalu romonya mulai keluar, bel dibunyikan, teng 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 teng. Umat langsung melihat romonya keluar, anggun katanya, berlutut, dan lalu dia mengikuti misa. Dan dia terkejut. Inikah gereja yang kata gerejaku tidak mengenal Alkitab? Mulai dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ini kata-kata Santo Paulus. Kata-kata Yesus. Ketika imam mengatakan, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dia sebagai dosen kitab suci langsung tahu ini kata-kata Santo Paulus. Inikah gereja yang katanya tidak mengenal Alkitab? Dia mulai tertarik. Mulai dari awal sampai akhir dia melihat penuh dengan Alkitab. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia langsung ingat kitab Wahyu. Yesus itu anak domba Allah. Kalau saya pribadi ingatnya Yohanes. Injil Yohanes ketika Yohanes mengantar dua murid melihat Yesus. Yesus datang, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita kalau dalam Ekaristi, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sampai 3 kali, itu ada dalam Alkitab. Intinya, yang namanya Scott Hahn ini terkejut, saat demi saat terkejut, karena ternyata sebagai ahli kitab suci, dia merasakan Ekaristi itu adalah sesuai dengan kitab suci. Lalu dia kembali lagi. Lama-lama dia menangkap. Singkat kata, akhirnya dia menulis satu buku, The Lamb Supper, Perjamuan Anak Domba. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan di situ dia menerangkan indah sekali arti Ekaristi dalam gereja Katolik. Penuh dengan gagasan kitab suci. Penuh sekali. Cuma orang Katolik tidak tahu. Tidak tahu. Dan dia lalu mengajarkan Ekaristi itu begitu indah. Dia mengatakan, dari yang dia uraikan, intinya begini. Hai orang Katolik, biarpun kurnya jelek, sumbang. Ya. Biarpun upacaranya kadang amburadul, tidak disiapkan. Biarpun anak-anak ramai, ketahuilah. Ketika Anda merayakan Ekaristi, Anda waktu itu sebenarnya mencicipi, mengawali ibadat di sorga. Perjamuan Ekaristi, perjamuan anak domba Allah di sorga, kalian mulai di dunia. Sejelek-jeleknya kur, ingatlah itu persiapan Anda memuji Tuhan di sorga. Itu icip-icip, begitu indahnya, mulianya Ekaristi. Baca buku itu,
Tidak perlu memakai, Pak. Saya tidak mengatakan buku itu jelek, enggak. Tetapi Bapak akan tanya, kenapa gereja Katolik tidak mengajarkan ini? Itu boleh-boleh saja dimiliki, tapi lebih baik menerangkan indahnya dan pentingnya Ekaristi bukan dari vision-vision orang-orang itu, tapi dari ajaran yang pasti, yaitu kitab suci dan ajaran gereja. Nah, inilah tugas para pastor, menerangkan bagaimana Ekaristi itu sebenarnya luar biasa. Maka 2 tahun pertama saya sebagai uskup, saya katakan pada para imam, mohon para romo, kalau umat merasa ibadat kita itu membosankan, itu salah Anda. Salah Anda. Mari kita coba, kalau umat bosan dengan khotbah Anda, kalau mereka lihat jam, bergerak terus, gelisah, itu salah Anda. Anda tidak bisa berkhotbah. Jangan menggerakkan pantat mereka, gerakkan hati mereka. Nah, itu. Ya toh? Khotbah berapa lama? Kata Paus 7 menit, kata saya 12 menit aja. Jangan lebih, kalau lebih nanti orang sudah tidak mengerti. Makan tuh jangan terlalu kenyang. Kalau makan terlalu kenyang, enggak kepingin lagi. Makan ketika belum kenyang, berhenti, nanti kepingin lagi. Sama, khotbah juga begitu. Bapak Ibu, saya anjurkan mempelajari Ekaristi. Banyak buku indah menerangkan Ekaristi. Pelajari itu sebagai bagian dari formasi iman. Ibadat kita yang terindah adalah Ekaristi. Ketika kita menerima tubuh Kristus, persiapan masuk surga. Indah sekali sebenarnya Ekaristi itu. Maka ada orang mengatakan, Romo, ini belasan tahun yang lalu, saya mau pindah gereja. Oh iya, kenapa? Di gereja Katolik saya enggak kerasan. Kalau habis misa enggak disapa sama pastornya. Saya pergi ke sana, setelah ibadat didekati sama pendeta, ditanya rumahnya mana. Waduh, ramah sekali. Saya pindah, silakan. Saya bilang, silakan. Setahun kemudian kembali. Saya kembali, Romo. Ternyata sama saja. Kalau sudah membayar persepuluhan, enggak direken lagi, ya, enggak ditanya. Kalau lupa, baru ditanya, Bu, Pak, belum bayar ya, gitu. Lalu dia kembali. Nah, dia mengatakan, kan sama saja di gereja lain juga ada Injil, juga ada Yesus. Saya katakan tidak sama. Dalam gereja Katolik ada iman yang tidak mereka miliki, yaitu bahwa Yesus menjanjikan kehadirannya dalam rupa roti dan anggur. Ketika Yesus mengatakan, ini tubuhku, ini darahku. Mereka tidak percaya. Bagi kita meninggalkan gereja Katolik, kehilangan yang namanya santapan rohani yang maha indah. Yaitu Yesus sendiri yang menjanjikan diri, ini tubuhku, makan. Ini darahku, minum. Maka kalau pindah, kehilangan ini. Celakanya ada orang yang pindah karena mendengarkan khotbah. Khotbah di sana bagus, ikut pendeta sana. Setelah khotbah, masuk ke gereja Katolik, terima komuni. Wah, ini yang agak berat ya. Kalau firman carinya di gereja lain, tapi masih yakin bahwa dalam gereja Katolik ada yang namanya tubuh Kristus. Wah, ini saya kira nggak bisa ini, mendua begini. Kalau mau jadi anggota gereja Katolik, terima komuni, terima. Tetap Katolik, jangan pindah. Nah, itu mendua itu namanya. Tapi khotbahnya romonya jelek, maafkan khotbah yang jelek. Tapi misa itu bukan hanya khotbah, ya. Misa itu ketemu Yesus yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kalau khotbah itu sedikit mati raga, 15 menit mati raga, ya. Menahan diri, itu latihan kesabaran, satu. Yang kedua, kalau pastornya tidak lucu, khotbahnya panjang, tidur. Puji Tuhan, di rumah tidak bisa tidur, di gereja bisa tidur. Ya, terima kasih. Itulah jawaban saya. Ya, tapi Bapak
mempelajari buku itu nggak apa-apa ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Monsinyur. Umat senang sekali kalau Monsinyur singgung tentang khotbah. Ya. Oh, kenapa? Mereka punya banyak pengalaman, nanti mereka jawab sendiri. Kita maju kepada penanya yang ketiga, saya persilakan. Selamat malam Monsinyur, nama saya Caroline, saya dari Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Pertanyaannya ringan aja Monsinyur. Saya masih agak kecewa untuk pribadi saya, kenapa di gereja Katolik mengenal kata pastor, ada pastor. Tetapi gereja Katolik jarang untuk di Indonesia, jarang memanggil gembalanya pastor dengan pastor, tetapi dengan romo. Padahal di luar non-Katolik memanggilnya sekarang mereka bukan lagi pendeta, gembala, tetapi mereka memanggilnya pastor. Padahal itu kan jabatan yang bagi saya itu terhormat. Kenapa kita tidak memanggil pastor dan dipakai oleh gereja lain? Yang kedua, doa Bapa Kami. Di dalam terjemahan Indonesia, doa Bapa Kami dipakai di gereja Katolik maupun di doa-doa lingkungan itu selalu ampunilah dosa kami. Di mana yang saya pelajari waktu SD, SMP itu pelajaran bahwa yang diampuni adalah manusia, bukan dosanya. Dan kalau kita ikut misa bahasa Inggris, itu saya lihat letterlek ngambil dari kitab suci. Misa Katolik ya, itu letterlek ambil kitab suci. Yang diampuni adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, akan dosa kesalahan kami. Sedangkan di Indonesia disederhanakan menjadi ampunilah kesalahan kami. Itu aja Monsinyur. Terima kasih. Iya, terima kasih tentang sebutan pastor dan doa Bapak Kami ya. Kalau doa Bapak Kami ya saya terpaksa kembali ke teksnya. Nanti saya terangkan perbedaan terjemahan. Ya, maaf. Matius ya, pasal 6. Ya, sebentar lagi ya. Yang pertama dulu, saya kecewa mengapa dalam gereja Katolik imam dipanggil romo, ya, tidak dipanggil pastor. Seperti di gereja lain sekarang malah mulai makanya bukan Pak Pendeta tapi pastor. Pastor itu dari bahasa Latin, pastor. Pastor itu gembala. Sehingga dalam gereja Katolik sebenarnya dibedakan antara imam yang menjadi gembala satu paroki punya domba-domba, maka dipanggil pastor. Lalu bahasa Belandanya pastor, ya kan? Tapi dari bahasa Latin pastor. Untuk imam yang bekerja di seminari atau di pendidikan tidak disebut pastor karena tugasnya bukan menggembalakan umat, ya, hanya pembedaan saja. Sedangkan kata romo itu hanya mengungkapkan selain seorang gembala, seorang imam itu adalah bapa bagi umatnya. Nah, jadi hanya menekankan satu dari banyak hal yang tidak salah. Romo itu seorang imam, wakil Tuhan, boleh. Romo itu kalau diserai satu paroki sering disebut pastor karena menggembalakan domba-domba. Tapi dia juga sebagai bapa bagi umatnya, maka disebut father. Lalu bahasa Jawa romo. Sebenarnya itu. Tapi kalau lebih suka panggil pastor, boleh. Sebenarnya boleh. Kalau memanggil Pak Romo lebih menekankan hubungan bapak dengan anak. Tapi satu teman saya orang Batak langsung protes. Ketika dia jadi pastor paroki di Keuskupan Malang dia dipanggil
Romo, langsung dia, jangan panggil saya Romo, saya pastor, saya bukan orang Jawa. Ya oke lah, oke. Ya, kalau kamu tidak mau dipanggil Romo karena itu kata-kata Jawa, oke lah. Tapi maksudnya itu hanya satu, memanggil dia sebagai seorang ayah. Seperti seorang ayah bagi umatnya. Tapi dia lebih senang pastor. Ya sudah, sejak itu umatnya panggil pastor. Jangan diperbesar lah. Ini masalah kecil, hanya soal perbedaan sikap kita. Memandang sebagai gembala atau sebagai bapak. Itu aja. Nah, pertanyaan berikutnya, doa Bapak kami itu, kalau dalam terjemahan yang resmi, ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi yang diampuni kami. Kenapa diampuni? Karena kami bersalah. Mengapa doa Bapak kami versi orang Katolik, ampunilah kesalahan kami atau dosa kami? Sama artinya, sebenarnya sama. Mengampuni dosa kami itu sepertinya mengampuni kami yang berdosa, yang bersalah. Kalau dalam bahasa aslinya mau saya tunjukkan, ini yang ampunilah kami akan kesalahan kami, ya. Aves hemin ta ovelemata, jangan kaget, sebenarnya dalam bahasa Yunaninya artinya bebaskan hutang-hutang kepada kami. Bebaskan hutang-hutang kepada kami. Itu aslinya, ya. Itu artinya aves ini artinya membebaskan. Kata objeknya ovelemata itu artinya hutang kepada kami. Jadi terjemahannya bebaskan hutang-hutang kami kepada kami. Itu kalau mau hurufiah, ya. Anda tahu bahasa Inggris mungkin pakai kebetulan terjemahannya agak beda, tapi kemungkinannya macam-macam, ya. And forgive us. Ini sama Inggrisnya, tapi mirip dengan terjemahan Indonesia. Ampunilah kami, forgive us our debts, forgive us, kan mengampuni kami. Tapi Anda mengatakan ampunilah dosa kami, artinya kan sama. Sebenarnya sama. Ampunilah dosa kami artinya ampunilah kami yang berdosa. Jadi artinya tidak berubah meskipun yang asli memang kalau hurufiah itu ampunilah kami karena kami berdosa. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Ya. Saya mau tanya, Allah menebus kita atau Allah menebus dosa kita? Kedua-duanya dipakai, tapi artinya sama. Bahwa kita ini sebenarnya orang bersalah, kita ini sebagai orang bersalah itu kayak disandera oleh setan dan perlu ditebus. Yesus kasih darahnya, ini darahku, ayo lepaskan jiwa itu dari aku. Jadi Yesus itu menebus kita dalam arti apa? Darahnya itu menjadi harga yang dibayarkan, lalu dikatakan, ini bayarannya, lepaskan dia. Seperti kita punya hutang di Pegadaian. Kita menggadaikan mobil gitu ya. Ketika kita membawa uang ke kantor Pegadaian, mobilnya apa? Dikembalikan. Begitu kan? Itu kata menebus. Seakan-akan Yesus membayar uang berupa darahnya kepada iblis. Saya bayar, lepaskan jiwa itu. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus menebus kita dari setan atau Yesus menebus dosa kita? Pada akhirnya artinya sama. Kedua-duanya dipakai. Ini masalah istilah saja. Apakah bisa menerima? Ya, bisa. Saya teruskan. Romo sebentar. Terjemahan Alkitab lagi. Doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia dikritik. Berilah kami rejeki pada hari ini. Kita dikritik, gimana orang Katolik? Terjemahnya salah. Yang benar itu berilah kami makanan kami, ya kan? Lihat itu. Kalau saya mau tunjukkan lagi di sini,
Kata-kata yang biasanya dipersoalkan oleh teman-teman kita itu adalah, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Loh, orang Katolik di Indonesia kok mengubahnya berilah kami rejeki? Salah. Kalian itu tidak tahu Alkitab. Kalian menerjemahkan Alkitab dengan keliru. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Kamu juga nggak tahu bahasa Yunani kan? Yang benar itu bukan makanan, yang benar berilah kami pada hari ini roti yang secukupnya. Sama salahnya. Kalau mau ya toh. Sama salahnya. Tapi jawaban yang benar begini. Dalam bahasa Yunani, artos. Artos itu roti. Kalau dilihat dalam kamus punya 3 arti. Roti, ya roti-roti itu ya, yang keluar dari bakery gitu, roti. Arti kedua, makanan pada umumnya. Dan yang ketiga, rejeki atau nafkah sehari-hari. Sama seperti orang Indonesia mengatakan, dia bekerja sepanjang hari, membanting tulang untuk sesuap nasi. Apa itu berarti hanya sesuap nasi, tidak pakai ikan asin? Nah, itu hanya bahasa. Kata sesuap nasi itu ungkapan bahwa dia bekerja sepanjang hari, bekerja keras untuk makan. Ya, tapi yang dimaksud itu nafkahnya. Ya, termasuk lauknya, ya termasuk mungkin pakaian. Jadi kita tidak boleh terlalu keras, ketat. Karena bahasa Yunani sendiri, kata artos punya 3 arti. Orang Protestan mengambil arti kedua, orang Katolik mengambil arti yang ketiga, tetapi mungkin daripada bertengkar pakai kata yang pertama, berilah kami roti setiap hari. Lalu beres, tidak bertengkar lagi. Ya, dimuliakanlah namamu, salah, yang benar dikuduskanlah namamu. Ini lagi perdebatan yang tidak akan selesai kalau tidak mengerti bahasa asli dan arti asli. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan mengenai rumusan doa Bapa kami, saya perluas karena terlalu sering saya mendapat pertanyaan yang sejenis, tapi bukan yang kata pengampunan, tetapi yang tadi itu. Ya, ini saya tidak tahu ada breaknya, bukan karena saya capek, tetapi Anda yang capek. Nah, karena saya tidak suka ada pantat goyang-goyang terus gitu ya. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua dan untuk Monsinyur. Sekarang saatnya kita break sementara. Lainnya, pertanyaan berikut. Penanya berikut, saya persilakan Bapak. Selamat malam Bapak Uskup, ya. Selamat malam Pastor Roni, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Uskup kalau saya salah dengar. Ya. Tadi Bapak Uskup mengatakan bahwa Katolik itu mengambil kitabnya Protestan dan disisihkan Deuterokanika. Betul? Ya. Menurut sejarah, duluan Katolik daripada Protestan. Ya. Dan awal Protestan itu kan Martin Luther, dia seorang Romo Katolik yang protes gereja Katolik. Oh iya ya. Jadi bagaimana duluan kitab Protestan? Oke. Nah, itu kemudian tadi juga Bapak Uskup mengatakan bahwa, dan memang kita semua sadar gereja Katolik tidak hanya berdasarkan kitab suci, tetapi tradisi gereja sama apostolik. Jadi ada 3. Kenapa Deuterokanika yang terisi 7 kitab perjanjian lama itu harus disisihkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Sedangkan di dalam kitab suci Wahyu 22:18 dikatakan masalah penambahan atau pengurangan kata-kata dalam kitab ini itu tidak boleh gitu loh. Itu pertanyaan pertama.
Satu dulu, saya jawab, nanti kalau ada waktu boleh nambah. Ya. Oke. Makasih. Bapak salah paham, ya, salah tangkap apa yang saya maksud. Saya tidak mengatakan Alkitabnya orang Katolik itu diwarisi oleh orang Protestan, lalu ditambah Deuterokanonik. Tidak. Yang saya bicarakan itu Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia ini diterjemahkan oleh orang Protestan, sementara orang Katolik punya terjemahan sendiri. Ketika Konsili Vatikan kedua, dianjurkan jangan bertengkar terus, mbok damai. Coba Alkitab diterjemahkan bersama. Gereja Katolik yang sudah memulai dan sudah menerbitkan Alkitab di ND, lalu mengatakan, oke, kita stop terjemahan kita. Mari kita ambil terjemahan mereka. Jadi yang diambil itu bukan Alkitab mereka kita ambil. Terjemahan Alkitab mereka kita pakai. Tetapi karena kita punya Alkitab dengan Deuterokanonika, maka kita titip, ini loh terjemahan Deuterokanonika kami, tolong diselipkan di tengah. Loh kenapa kok begitu? Iya, karena kalau mencetak ulang seluruh, dan Deuterokanonika ditempatkan pada tempatnya masing-masing, di sini, di situ, itu artinya membuat klise baru. Menciptakan satu Alkitab dengan urutan yang Katolik, berarti menerbitkan buku baru, dan itu biayanya amat mahal. Maka Gereja Katolik puas, sementara waktu terjemahanmu kami pakai, tapi tolong masukkan terjemahan dari bagian Deuterokanonika di tengah-tengah. Itu sebabnya. Nantinya kalau orang Katolik mampu menerjemahkan sendiri, itu urutannya nggak boleh begini. Urutannya harus kitab Makabe di sini, kitab Tobit di sini. Tapi itu kan berarti membuat Alkitab baru. Itu mahal sekali. Kita sekarang terima apa adanya dulu. Itu dulu Pak. Ya, apa? Sebentar. Lalu, mengenai yang satunya itu, mengapa orang Katolik tadi itu apa? Tradisi itu, ya. Bukan tradisi yang ditanyakan berikutnya apa? Menambah. Oh, kitab Wahyu. Kan, karena menurut Wahyu 22 iya. itu. Tidak boleh menambah atau mengurang. Oke. Saya tanya, Pak. Alkitab Katolik itu kan mengandung kitab Deuterokanonik. Ya kan? Sedangkan Alkitab Protestan tidak memuat Deuterokanonik. Dengan kata lain, ada perbedaan pandangan. Orang Katolik, Alkitabnya lebih tebal daripada Alkitabnya orang Protestan. Kok bisa begitu? Saya terangkan sekarang. Pada zaman Yesus, kitab sucinya orang Yahudi masih belum ditentukan. Jadi, kalau mau gampangnya, saya mau memberi ilustrasi begini. Seandainya saya hadir di depan Yesus, selalu saya tanya, Yesus, saya mau tanya Yesus, berapa sih jumlah Alkitab? Berapa sih jumlah kitab sucinya orang Yahudi? Yesus tidak bisa menjawab. Kenapa? Apa Yesus bodoh? Bukan. Karena waktu itu belum ditentukan mana yang bagiannya kitab suci, mana yang tidak. Belum ditentukan oleh orang Yahudi. Yang ada, yang terjadi itu begini Pak. Orang Yahudi yang di Palestina mempunyai kitab suci dalam bahasa Ibrani. Kitab Perjanjian Lama ya kata kita. Kitab Perjanjian Lama ini dalam bahasa Ibrani. Dan jumlahnya cuma 22. Sedangkan orang Yahudi yang di luar negeri, yang berbahasa Yunani, kitab sucinya lebih dari 22.
Kitab sucinya orang Yahudi yang di luar negeri, yang memakai bahasa Yunani, lebih tebal, itu 7 kitab itu loh Pak. Ya, jadi ada 2. Orang Yahudi di Palestina beda dengan orang Yahudi yang di luar negeri. Sama-sama orang Yahudi. Maka Yesus kalau ditanya, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ketika orang Kristen berkembang, orang Yahudi merasa kepepet, tahun 100, jadi 70 tahun setelah Yesus wafat, orang Yahudi berkumpul di kota kecil namanya Yamnia, lalu memutuskan kitab suci kita hanya yang berbahasa Ibrani. Dengan demikian mereka lalu menolak kitab sucinya orang Yahudi yang ada di perantauan yang berbahasa Yunani dan mengandung apa yang namanya kitab Deuterokanonika. Mereka memutuskan, lalu pelan-pelan saudara-saudara yang di luar negeri pelan-pelan mengikuti keputusan ini. Tahun 170 tahun setelah Yesus wafat. Para rasul Yesus ikut yang mana? Pertanyaannya kan itu. Para rasul Yesus ambil yang bahasa Ibrani atau yang bahasa Yunani? Ini kalau di televisi dikatakan apa? Riset membuktikan atau semacam itu ya. Kalau ini ilmu membuktikan. Bahkan orang Protestan mengakui kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru dan mengutip Perjanjian Lama, lebih sering terbukti yang dikutip itu kitab yang berbahasa Yunani daripada yang berbahasa Ibrani. Dengan kata lain kesimpulannya, para rasul dan penulis lebih condong memakai yang bahasa Yunani. Berarti Deuterokanonika ada di situ. Betul enggak? Betul. Lalu Bapak mengatakan, kan tidak boleh menambah atau mengurang. Ini persoalannya. Orang Katolik sering dituduh, hei kalian orang Katolik, kalian menambah kitab Deuterokanonika. Kan tidak boleh kata kitab Wahyu. Persoalannya bukan itu Pak, dibalik saja, hai kamu, kan kata Alkitab tidak boleh mengurangi, kamu yang mengurangi. Ya, nggak bisa lalu kita bertengkar ya. Kita tidak menambah. Kita hanya mengikuti Alkitab orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu ada kitab Deuterokanonik. Mereka mengambil yang satu tanpa Deuterokanonik. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa menambah, siapa mengurang? Ya tergantung dari gerejanya. Bagi orang Protestan kita menambah. Bagi kita orang Katolik mereka mengurangi. Jadi itu Pak masalahnya. Semoga cukup jelas ya. Ini tidak bisa diperdebatkan, ya milih saja gereja mana yang diikutin. Ya, oke. Nah, ini makin malam ini gimana ini? Penanya terakhir tadi pertanyaannya singkat ya, padat dan jelas. Cukup 1. Oh, ini maaf pertanyaannya 1 tapi temennya nitip. Ya. Tapi jawabannya singkat aja nggak apa-apa. Ya, langsung. Pertanyaan topik pertama soal pembatalan pernikahan ngapain ada sih? Kan itu nggak beda jauh dengan perceraian gitu. Kenapa Katolik nggak buat sekalian, nggak ada perceraian, nggak ada pembatalan pernikahan. Kalau nikah ya udah nikah gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, 2, nanti waktu yang tersisa untuk yang lain mungkin ya, masih ada sedikit waktu. Pertanyaan yang pertama, mengapa gereja Katolik mengizinkan perceraian? Sebenarnya tidak ada perceraian dalam gereja Katolik, tidak ada. Kalau itu sakramen, pernikahannya itu sah. Antara orang Katolik dengan Katolik sah. Antara Katolik dengan Protestan sah. Dan sudah bersetubuh, itu namanya sakramen. Tidak bisa diceraikan dengan alasan apapun. Tapi katanya tadi loh, kok gereja Katolik membatalkan. Itu tidak sama dengan menceraikan. Menceraikan itu artinya sudah menyatu diputus. Ya enggak? Menceraikan itu artinya sudah pernah satu diputus. Ini tidak. Gereja Katolik menyelidiki
Ani kawin dengan Paulus, bertengkar terus lalu mengajukan kasusnya ke pengadilan gereja. Mereka mengatakan, saya sebelum menikah sudah ada masalah ini. Diselidiki oleh gereja. Ternyata Ani itu di bawah tekanan keras. Karena diancam bapaknya banyak hutang. Kalau Ani tidak dikasih masuk penjara. Lalu Ani daripada bapaknya masuk penjara mau dikawin. Itu kan sering toh terjadi. Itu tidak ada kebebasan, cacat, tidak memenuhi persyaratan untuk menikah. Maka bukan dicerai. Bagi gereja Katolik logikanya dulu tidak pernah kawin. Karena dia dipaksa kawin tidak bisa. Maka tidak ada perkawinan. Itu yang dinyatakan oleh gereja. Atau contoh lain, ternyata terbukti dia itu masih ada hubungan darah. Maka gereja mengatakan tidak pernah kawin karena kalau punya hubungan darah tidak boleh kawin. Itu namanya pembatalan atau anulasi, bukan menceraikan. Kalau menceraikan itu kan menyatu, diputus. Gerejanya mengatakan tidak pernah menyatu ini, nggak pernah kawin ini, karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, beda ya. Tolong dibedakan. Maka dengan demikian berakhirlah sesi tanya jawab. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Uskup dan untuk kita semua.